Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita untuk hari ini, yaitu tentang rangkaian elektrik 2 di kopling sirkuit atau kopling magnet, rangkaian terpadu dengan magnet. Ya, video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mutual induktansi itu terjadi, dan sekarang kita akan melanjutkannya di energi yang ada di couple circuit. Masih meneruskan yang tadi tentang mutual induktansi, sama di sini juga masih membahas tentang itu. Jadi untuk koefisien kopling di sini adalah ukuran kopling magnet antara dua kumparan. Ketika dua kumparan saling berdekatan, ini tadi kan mutual induktansi ya. Terus ada dotnya di sini, dot convention tadi. Ketika ada arah arus ke sana, berarti induktansinya arahnya ke sana. Kemudian di sini dotnya juga sama, arus masuk, berarti arahnya ke sana. Dan keduanya ketika kita berikan induktansinya, nilainya negatif positif, sama yang ini juga negatif positif, negatif positif gitu ya. Oke, jelek sedikit gambarnya, nggak apa-apa. Nah, untuk mengetahui besarnya M di sini, itu nilainya adalah sama dengan K akar dari L1 dikalikan dengan L2. Dan nilai K itu antara 0 dan 1. Jika K bernilai sama dengan 1, maka dia akan disebut dengan perfect coupling, atau nanti kita kenal dengan ideal transformer. Terus yang kedua tentang K sama dengan 0,5, lebih dari 0,5, dan K kurang dari 0,5. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, untuk mengetahui energi yang disimpan dalam rangkaian, kita berarti membahas tentang bagaimana energi itu disimpan ketika waktu terjadi. Jadi ada waktu dari 0 sampai sekian detik dan seterusnya. Karena di sini kita membahas tentang energi sesaat. Ya. Nah, persamaan yang bisa digunakan yaitu energi W sama dengan setengah L1 dikali I1 kuadrat ditambah setengah dikali L2 dikali I2 kuadrat ditambah atau kurang dari M I1 dan I2. Ingat di sini ada tambah dan dikurang, ini tergantung dari nilai M-nya ini dan dotnya tadi ini. Kalau keduanya sama arahnya dan induktansinya nilainya positif, maka dia akan bernilai positif, dan ketika negatif dia akan negatif, saling mengurangi. Oke, ini tadi yang saya katakan untuk nilai K perfect coupling, dan K loss coupling, dan K tightly coupling. Untuk tightly coupling seperti ini gambarannya, dan loss coupling akan seperti ini gambarannya. Seperti itu. Oke, untuk memudahkan pemahaman kita kali ini, kita lanjutkan ke contoh soal saja. Yang pertama, pertimbangan rangkaian di bawah ini, tentukan koefisien couplingnya. Pertama kita minta untuk menentukan koefisien couplingnya. Hitung energi yang tersimpan dalam induktor yang terpasang pada saat T sama dengan 1 sekon. Dan jika V sama dengan 60 cos 4T plus 30 derajat volt. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menghitung besar K-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung besar K-nya. K tadi sudah dideklar di depan. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi di sini M sama dengan K akar dari L1 kalikan L2. Berarti K sama dengan M dibagi L1 per L2. Gampang kan ya? Sehingga besarnya K itu sama dengan M-nya berapa? 2,5 dibagi akar dari L1 kalikan L2. 5 kali 4 20, berarti akar 20. Nah, sehingga K nanti akan bernilai sebesar 0,56. 0,56 tadi apa maksudnya? Adalah tightly coupling. Tightly coupling. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapakah besar
dari energi yang disimpan ketika dalam waktu 1 detik. Untuk menghitung energi, apa saja tadi persamaan yang digunakan? Ya, yang pertama kita untuk mencari L1I1 dan L2I2. Tetapi kita belum tahu berapa besar I1 dan I2-nya. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke domain frekuensi, ya. Untuk masuk ke domain frekuensi, di sini masih dalam bentuk 5 Henry, di sini masih dalam bentuk 4 Henry, dan di sini dalam masuk ke 2,5 Henry. Ini masih 1/16 farad. Kita rubah ke dalam yang namanya domain frekuensi. Oke, kita selesaikan dulu satu persatu. Dari tegangan tadi adalah 60 cos 4T ditambah 30 derajat. Dari data tersebut kita dapat mengetahui berapa besarnya omeganya. Omega itu sebesar 4, kan 4T itu berarti 4 rad per sekon. Dengan omega 4 rad per sekon, maka kita bisa mengetahui berapa besar induktansinya, JWL, kan gitu kan ya. Berarti J-nya tetap, W-nya 4, L-nya 5. Hasilnya adalah J20 ohm. Lanjutnya yang 2,5 berarti hasilnya J10 ohm. Selanjutnya yang 4 Henry berarti J16 ohm. Dan yang kapasitor 1/JWC min J4 ohm. Nah, dari sini baru kita bermain mencari mesh-nya untuk setiap bagian. Oke, kita akan membahas di loop satunya. Kita sebelum masuk ke pembagian loop 1, kita lihat dulu. Di sini ada dotnya, di sini ada dotnya, dan ini kedua saling terhubung berkebalikan ya. Kita punya asumsi arusnya seperti ini, kita samakan arahnya. Nah, dari sini berarti dot ini masuk arus, dan sini dotnya adalah masuk arus juga, tetapi posisinya adalah saling berkebalikan. Nah, untuk mengetahui tegangan induksinya dan arah arus induksinya, itu kita bisa kembali ke mutual induksi lagi. Kita cek bagaimana untuk menentukan besarnya arahnya dari mutual induksi tadi. Kalau besarnya ada di sini ya. Tadi 2,5 Henry kita sudah konversi kan ya, menjadi J-4 ya. Ya. Oh, sorry. Menjadi 2,5 Henry tadi ini jadi C10. Kan dikalikan dengan 4. Nah, untuk arah arusnya, untuk arah induksinya, kita bisa gambarkan dulu variabel tegangannya. Ya. Nah, pertama, kita lihat dari sisi sini. Ini arusnya masuk, dia mendapatkan induksi dari sisi sini. Ya. Nah, dari sisi sini karena ini posisinya berkebalikan juga, kita bisa sederhanakan arah arus induksinya adalah ke atas. Sehingga induksi yang terjadi di sini adalah positif dan negatif. Dia mendapatkan dari arus yang kedua. Kemudian untuk yang bagian kedua, dia mendapatkan induksi dari arus yang pertama. Arus pertama arahnya adalah ke bawah, turun. Sehingga, dan ini dotnya ini kemasukan arusnya masuk ke dalam dot. Sehingga arah arus induksinya pun dia akan mengikuti, jadi min dan plus. Oke, sekarang kita baru masuk ke dalam loopnya. Loop yang pertama kita lihat di situ dimulai dari tegangannya, ya kan itu tegangannya berapa? 60 sudut 30. 60 sudut 30 itu akan sama dengan, lanjut ke 10 ohmnya yang menggunakan I1 apa saja? 10 ohm. Kemudian setelah 10 ohm apa lagi? Ya, yang 20 Henry sebagai L1 nya. Berarti kita tuliskan saja langsung 10 ditambah 20 J dikali dengan I1. Setelah itu
arus induksinya, yang tegangan induksinya nih, yang di sini ini berapa nilainya? Ya, nilainya adalah sama dengan ini, atau dengan kata lain itu besarnya adalah 10. Jadi kita tambahkan 10 Ji2 karena dia induksi. Nah, kemudian kalau loop 1 sudah punya, kita cek untuk loop 2 nya. Oke, kita copy saja, jadi loop 2. Kita loop 2, lihat di loop 2 arah arusnya sama ke sini, berarti dia ketemu 16 farad dulu. 1/16 farad tadi besarnya adalah min J4 dikalikan dengan I2. Terus yang ada I2 apa lagi? Yang 4 Henry. 4 kalikan berapa tadi? 4 kalikan 4 ya? Ya, 16. Jadi untuk memudahkan, kita jadikan 16 J dikurang 4J dikalikan dengan I2. Yang selanjutnya positif ya, kita lihat di sini arahnya. Nah, ini positif kan ya ketemunya. Nah, berarti positif 2,5 Henry tadi sebesar berapa? Ya, betul, positif 10J. 10J dari I1 sama dengan 0. Nah, kita sudah punya keduanya, ada loop 1 dan loop 2, sehingga nanti kita bisa sederhanakan menggunakan substitusi dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya kita baru memasukkan, mencari besarnya I dari masing-masing ini. I1 nanti dapat berapa, I2 dapat berapa. Setelah itu baru kembalikan ke dalam time domain, karena ini sudah masuk ke frekuensi domain. Setelah masuk ke dalam time domain, kita baru bisa menghitung besarnya I berapa ampere nanti, I2 untuk berapa ampere. Dan ketika kita terapkan persamaan yang ada di slide sebelumnya, kita menggunakan persamaan ini, maka nanti kita akan mengetahui berapa energi sesaat yang dimiliki. Energi sesaat tersebut besarnya ketika sudah dihitung adalah ini, 20,73 Joule. Oke. Sangat mudah bukan untuk energy in a couple circuit. Jadi cara paling mudah untuk memahami energy couple circuit adalah pahami konsep rumus ini, persamaan ini. Ini besarnya M itu sama dengan K dikali akar dari L1 kali L2, dan besarnya K itu antara 0 hingga 1. Kalau 1 itu untuk yang perfect coupling, 0,5 itu untuk lossy coupling, dan lebih dari 0,5 itu tightly coupling. Kemudian ketika energi sesaat tadi rumusnya adalah yang digunakan ini. Nah, yang paling agak tricky dan harus difahami lebih adalah ketika kita untuk mencari arah induksinya ini. Nih. Induksi tadi, oke, saya coba jelaskan sekali lagi untuk yang induksi, karena ini kadang agak membingungkan. Kita bisa melihat dari arah fasornya tadi, dari arah flux magnetnya seperti apa. Tapi untuk paling mudah pemahaman, kita lihat dulu dari ini posisi dotnya. Posisi dotnya adalah berkebalikan, tidak setara. Berarti nanti arah arusnya kan ini seperti ini, kita setnya ya, sama. Kita men-set arah mesh-nya sama, sehingga kalau seperti ini dalam posisi cross, saling bersilangan seperti ini, maka arah arus induksinya nanti akan mengikuti. Kalau posisinya sama, itu arah induksinya pasti akan terbalik. Nah, caranya kita cek arah arus induksinya adalah, dia di arah arus induksi itu melihat dari arus sebelumnya, arus yang di I1-nya. Arus di I1-nya seperti ini arahnya. Nah, berarti untuk yang di sini itu arahnya tadi adalah ke bawah, karena ini cross, jadi dia akan mengikuti, sehingga dia memiliki arah arus induksi seperti ini. Dia menginduksi sini. Jadi untuk posisi yang di sini akan berubah menjadi min
dan plus. Gitu ya. Dia terinduksi oleh si ini. Lilitan 1, induktor 1. Kemudian untuk yang kedua, arahnya akan sama dengan ini. Arahnya sama dengan I2. Sehingga kalau I2 arahnya ke sana atau naik, maka arah induksinya pun akan mengikuti. Saya ganti warna aja ya. Mana nih? Nggak bisa. Oke. Ini jadi min, ini jadi plus. Nah, sekarang tinggal di looping saja berdasarkan mesh tadi, arus mesh, sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian disederhanakan untuk mencari besarnya I masing-masing. Setelah itu baru kembalikan ke time domain lagi, karena kita di sini punya waktu adalah 1 sekon. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan tadi, W, sehingga nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. Oke, sekian untuk energy in a coupled circuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.